Menjadi prajurit TNI bukan hanya sekedar cita-cita semata, tapi suatu kebanggaan yang luar biasa karena bisa menjaga negara kita tercinta ini, serta pastinya bisa membahagiakan orang tua kita. Tak jarang peminat untuk menjadi TNI juga banyak saat ini, jadi kalian harus bersaing bersama ribuan orang. Dan tak jarang juga saat seleksi banyak yang tidak lolos karena persiapannya kurang matang. Lalu, apa yang perlu kalian persiapkan sebelum mendaftar TNI? Berikut hal yang perlu kalian persiapkan sebelum mendaftar menjadi prajurit TNI. Berikut ulasannya. Nomor 1, kesehatan. Banyak peserta yang gagal karena masalah kesehatan. Perlu diketahui bahwa syarat masuk Akademi TNI, Bintara maupun Tamtama TNI adalah sehat jasmani dan rohani. Untuk masalah ini, rekrutmen TNI sangat ketat mengaturnya. Bahkan syarat gigi masuk TNI juga tidak boleh bolong atau bermasalah lainnya. Selain gigi, tes kesehatan TNI meliputi diantaranya tinggi dan berat badan, THT, buta warna, tekanan darah, tensi, varises, letter X ataupun letter O, varikokel, penyakit kulit, ambeien, tes urin, tes darah, ronsen, rekam jantung, kesehatan jiwa, postur, kaki bebek, dan lain-lain. Nah, nanti juga masih ada lagi periksa kesehatan yang kedua. Jadi Mimin saranin sebelum kalian mendaftar, ada baiknya kalian melakukan medical check up agar tahu penyakit kalian dan bisa cepat diatasi. Nomor 2, latihan fisik masuk TNI. Bukan menjadi hal yang mengherankan lagi bahwa seorang prajurit TNI haruslah memiliki fisik yang sehat dan kuat. Oleh karena itu, untuk dapat tergabung dan masuk dalam keanggotaan TNI, ada baiknya apabila kalian sering melakukan latihan fisik sebagai salah satu persiapan masuk TNI AD, AL maupun AU. Di YouTube sendiri juga banyak video latihan fisik TNI yang bisa teman-teman pelajari sebagai panduan cara latihan fisik di rumah. Perlu kalian ketahui bahwa cara pembinaan fisik untuk masuk TNI sangat direkomendasikan dan pastinya akan membantu Anda ketika menghadapi tes fisik, karena Tentara Nasional Indonesia juga masuk dalam salah satu negara dengan fisik tentara terkuat di dunia. Pasti teman-teman dapat membayangkan bagaimana tes yang akan teman-teman hadapi nanti. Nomor 3, psikotes. Hal ini juga merupakan hal yang harus teman-teman dunia kerja siapkan dan pastinya juga memerlukan latihan rutin, karena seseorang yang belum terbiasa dengan psikotes pasti akan kesulitan apabila menemui dan mengerjakan contoh soal psikotes cabang TNI AD, AL maupun AU. Teman-teman bisa melihat dan mempelajari beberapa contoh soal psikotes yang ada di internet maupun buku untuk melatih otak agar terbiasa ketika nanti menghadapi contoh soal tes akademik cabang TNI AD dalam proses rekrutmen TNI yang teman-teman ikuti. Tujuan diadakannya ujian psikotes sendiri adalah untuk mengukur kesiapan mental peserta ketika menjadi seorang TNI. Oleh karena itu, soal-soal psikotes TNI biasanya juga berhubungan dengan dunia militer. Nomor 4, persyaratan administrasi. Meskipun persyaratan administrasi merupakan syarat yang pertama harus dilengkapi, namun kenyataannya masih banyak peserta seleksi yang kurang lengkap dalam membawa syarat berkas pendaftaran TNI. Padahal ketika syarat administrasi dirasa kurang lengkap, maka dapat dipastikan bahwa teman-teman tidak akan dapat mengikuti seleksi masuk TNI. Nomor 5, akademik. Pada tahapan akademik, peserta akan diuji secara tertulis dan lisan mengenai pengetahuan umum, matematika, bahasa Inggris, fisika, ekonomi, biologi, seperti materi yang dipelajari ketika sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Hal ini bertujuan agar Indonesia memiliki prajurit keamanan negara yang bukan cuma kuat dalam fisik, namun juga dalam pengetahuan dan intelektual. Nomor 6, patohir. Kebanyakan peserta seleksi Tentara Nasional Republik Indonesia atau yang disingkat dengan TNI sering mengalami kegagalan pada tahapan ini, yaitu patohir, panitia penentuan akhir. Proses tahapan patohir terdiri dari 2 tahap, yaitu patohirda, panitia penentuan akhir daerah, dan juga patohirsat, panitia penentuan akhir pusat. Patohir sendiri merupakan proses rekrutmen yang terakhir, karena pada tahapan patohir TNI inilah
Semua nilai dari calon prajurit TNI muda akan diakumulasikan dan dijumlah mulai dari persyaratan hingga nilai dari ujian yang telah dilalui. Nomor 7, mental. Untuk kalian yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti tes masuk TNI, maka harus menyiapkan mental yang sangat kuat, baik ketika gagal maupun diterima. Pasti kalian semua bertanya-tanya, kenapa setelah diterima masih harus menyiapkan mental? Jawabannya tentu saja wajib, karena di sana kalian tidak akan membayangkan bagaimana jenis latihan fisik yang akan menjadi menu latihan sehari-hari ketika menjalani proses pendidikan TNI. Demikianlah beberapa hal yang perlu kalian persiapkan untuk menjadi prajurit TNI. Perlu kalian ingat bahwa yang menentukan lulus atau tidak adalah diri kalian sendiri. Jadi bersungguh-sungguhlah dan jangan lupa berdoa. Semoga